Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Teman-teman tahu nggak apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik, ditandai dengan meningkatnya GNP atau Gross National Product dan GDP atau Gross Domestic Product. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aliran klasik, para ahli yang dominan adalah Adam Smith. Yang kedua, aliran neoklasik dengan Sumter. Dan yang ketiga, aliran modern Sigmund Kuznets. Nah, teman-teman, tahu nggak bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Nih, aku kasih tahu ya. Jadi, pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan rumus PDBT kurang PDBT min 1 per PDBT min 1 dikali 100%. Jadi, arti PDBT yaitu PDB tahun T. Sementara PDBT min 1 sama dengan produk domestik bruto tahun sebelumnya. Tahun T yaitu tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya berdasarkan harga konstan. Selanjutnya, teman-teman pada penasaran gak sih faktor apa yang menentukan pertumbuhan ekonomi? Jadi, pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, sumber daya manusia SDM. Yang ketiga, teknologi. Dan yang keempat, manajemen. Yang kelima, kewirausahaan. Yang keenam, sistem sosial. Dan yang ketujuh, luas pasar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan output nasional yang ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhatikan berbagai faktor seperti perubahan struktur perekonomian, pertambahan penduduk, kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang paling membedakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah indikator keberhasilannya. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan pendapatan nasional, sedangkan pembangunan ekonomi ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi tidak terjadi perubahan antar struktur ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi terjadi perubahan struktur ekonomi. Lalu, pertumbuhan ekonomi tidak memerhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan penduduk, sedangkan pembangunan ekonomi sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan penduduk. Lalu, faktor apa yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Yang pertama, ada faktor sumber daya manusia. Yang kedua, ada sumber daya alam. Yang ketiga, ada pembentukan modal. Yang keempat, ada teknologi dan kewirausahaan. Teman-teman pada penasaran gak sih pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu gimana? Jadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2022 sangat menjanjikan karena faktor mobilitas dan konsumsi masyarakat yang melonjak akan menjadi lokomotif penguatan ekonomi. Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani menyebutkan sejumlah indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan perbaikan. Salah satunya terlihat dari indeks mobilitas masyarakat pada April 2022 mencapai 18,5%, meningkat 2 kali lipat lebih dari bulan sebelumnya yang hanya 7%. Indeks pertumbuhan real juga naik sejalan dengan optimisme dan mobilitas masyarakat. Laju pertumbuhan pada April tercatat 6,8% yang lebih tinggi dari Maret 2,6%. Konsumsi masyarakat yang terus meningkat menjadi motor penggerak bangkitnya ekonomi nasional. Adanya sejumlah komoditas mengalami tekanan harga pengaruh inflasi dan juga menahan laju konsumsi masyarakat. Namun, indeks keyakinan konsumen juga masih berada di level 113, masih dalam taraf optimistis. Nah, sampai sini teman-teman, apakah teman-teman sudah paham? Terima kasih teman-teman semua sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like ya. Terima kasih.